Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Revi. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita masih akan membahas terkait dengan buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sebab apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk, kita simak video berikut. Baik, pada video kali ini kita masih akan lanjut membahas terkait buku fiksi dan non-fiksi. Apabila pada video sebelumnya kita sudah membahas mulai dari keragaman informasi sampai dengan teknik membaca, maka pada video kali ini kita akan lanjut membahas mulai dari unsur kebahasaan buku fiksi, kemudian unsur kebahasaan buku non-fiksi, lanjut daya tarik bacaan, dan yang terakhir langkah-langkah menemukan daya tarik sebuah bacaan. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas unsur kebahasaan buku fiksi. Nah, unsur kebahasaan buku fiksi yang pertama adalah menggunakan kata-kata tidak baku. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa seseorang membaca buku fiksi pada umumnya untuk memperoleh hiburan atau kesenangan. Nah, karena itulah, maka buku fiksi pada umumnya menggunakan kata-kata tidak baku, agar para pembaca lebih santai dalam membaca isi buku fiksi. Selanjutnya, untuk unsur kebahasaan yang kedua adalah penggunaan ungkapan. Ungkapan di sini merupakan kelompok kata yang bersusunan tetap dan mengandung makna kiasan. Atau bisa juga dimaknai gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru yang berbeda dengan makna asalnya. Nah, berikut Ibu berikan contoh ungkapan. Misalnya seperti lapang dada, berat hati, ringan tangan, dan lain sebagainya. Apabila kalian cermati, ungkapan-ungkapan tersebut telah membentuk makna baru. Misal kita ambil contoh satu ungkapan yakni lapang dada. Apabila kita artikan kata demi kata, arti kata lapang adalah lebar atau luas. Sedangkan untuk kata dada berarti bagian tubuh sebelah depan yang berada di antara perut dan leher. Namun karena lapang dada tadi merupakan gabungan kata yang mengandung makna kiasan, sehingga ungkapan tersebut akhirnya membentuk makna baru yakni ikhlas. Nah, unsur penting buku fiksi berikutnya adalah unsur intrinsik. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 7, bahwa buku fiksi seperti novel, cerpen, ataupun dongeng itu tidak lepas dengan hadirnya unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik sendiri diantaranya meliputi tema. Tema merupakan ide pokok yang menjiwai seluruh cerita. Agar buku fiksi lebih menarik, penulis bisa saja mengangkat tema yang unik atau yang khas sesuai dengan gaya penulis masing-masing. Berikutnya adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang terlibat dalam cerita. Agar buku fiksi lebih menarik juga, penulis bisa saja menentukan karakter tokoh yang mempesona atau yang menawan dalam cerita tersebut. Kemudian latar. Latar di sini bisa saja berkaitan dengan tempat, waktu, maupun suasana cerita. Sedangkan amanat merupakan pesan moral yang hendak disampaikan penulis dalam cerita. Pada umumnya, amanat sendiri mengandung nilai-nilai kebajikan dan kearifan hidup. Untuk berikutnya adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk cerita, di mana alur sendiri meliputi alur maju, alur mundur, dan alur campuran, yang merupakan perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Sedangkan yang terakhir adalah gaya bahasa, yang mana penulis dapat menggunakan gaya bahasa ini untuk memperindah kalimat serta menambah kesan tertentu pada pembaca, sehingga mampu membuat pembaca larut dalam cerita. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas unsur kebahasaan buku non-fiksi. Nah, apabila sebelumnya unsur buku fiksi salah satunya menggunakan kata-kata tidak baku, lain halnya dengan buku non-fiksi. Unsur penting dalam buku non-fiksi justru menggunakan kata-kata yang baku. Hal ini disebabkan karena isi buku non-fiksi ditulis berdasarkan bidang keilmuan tertentu, serta bersifat ilmiah.
Maka untuk teori, hasil temuan, maupun penelitian dalam buku tersebut harus dituliskan secara lugas dan jelas. Untuk unsur penting buku non-fiksi berikutnya adalah penggunaan istilah atau kata yang khas dalam bidang tertentu. Misalnya ada penggunaan kata seperti kata hortikultura dalam bidang pertanian, stratifikasi dalam bidang sosial, kondensasi dalam bidang sains, atau kata-kata lain yang disesuaikan dengan bidang keilmuan tertentu. Nah, sebelum kita masuk ke subbab selanjutnya, coba kita ringkas sedikit perbedaan antara unsur buku fiksi dan non-fiksi. Apabila kalian cermati tabel berikut, untuk unsur fisik antara buku fiksi dan non-fiksi ternyata hampir sama. Yang membedakan hanya beberapa poin saja, seperti daftar gambar, daftar tabel, daftar pustaka, daftar indeks, dan glosarium. Yang mana poin-poin tersebut hanya dapat kalian temui pada buku non-fiksi saja. Sedangkan apabila kalian cermati tabel isi buku antara buku fiksi dan non-fiksi, jelas jauh berbeda ya. Dalam buku fiksi, isi buku terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang mana unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, latar, amanat, alur, dan gaya bahasa. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang pengarang, latar belakang budaya, adat, ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk isi buku dalam buku non-fiksi disesuaikan dengan bidang keilmuan tertentu, misalnya bidang pertanian, sosial, sains, ekonomi, bisnis, seni, sejarah, dan lain sebagainya. Baik, setelah kita membahas unsur buku fiksi dan non-fiksi, selanjutnya kita akan membahas daya tarik membaca buku fiksi dan non-fiksi. Nah, apabila kalian cermati, di sini sudah ada 2 kolom ya. Masing-masing kolom memperlihatkan daya tarik antara buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, coba kita bahas dulu kolom yang ada di sebelah kiri. Dalam kolom tersebut bisa kita lihat beberapa daya tarik buku fiksi, di mana daya tarik buku fiksi ini lebih kepada unsur intrinsiknya, yang meliputi amanat, tokoh, latar, alur, tema, dan gaya bahasa, yang mana unsur-unsur tersebut bisa dipilih dan dikemas semenarik mungkin agar pembaca lebih tertarik membaca buku tersebut. Sedangkan untuk daya tarik buku non-fiksi terdiri dari kelogisan argumen, kelengkapan data, serta gagasan dan temuan yang dikemukakan dalam buku, semuanya berdasarkan hasil penelitian. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut, maka buku non-fiksi ini tidak kalah menarik apabila dibandingkan dengan buku fiksi. Nah, selain itu, baik buku fiksi maupun non-fiksi juga bisa memiliki daya tarik lain yang bisa dilihat dari judul dan sampulnya. Karena biasanya seseorang tertarik pada sebuah buku hanya dengan melihat judul dan sampulnya. Maka dari itu, dengan pemilihan judul yang tepat dan sampul yang menarik, hal tersebut dapat mendorong pembaca untuk tertarik membaca sebuah buku. Nah, untuk bisa menemukan daya tarik sebuah bacaan, maka ada beberapa langkah juga yang bisa kalian perhatikan. Langkah-langkah apa saja yang perlu kita perhatikan? Yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, untuk dapat menemukan daya tarik sebuah bacaan, kalian bisa memperhatikan langkah-langkah berikut. Nah, sebenarnya untuk menemukan daya tarik sebuah bacaan, kalian cukup membaca buku itu secara keseluruhan. Kemudian kalian bisa memahami makna dari tema, tokoh, alur, atau unsur-unsur lain apabila buku yang kalian baca adalah buku fiksi. Sedangkan kalian bisa memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta apabila buku yang kalian baca adalah buku non-fiksi. Nah, barulah setelah itu kalian bisa mencatat hal-hal menarik yang mungkin saja ada di dalam buku tersebut, baik itu berkaitan dengan isi, bahasa, maupun ilustrasinya. Nah,
Demikian tadi untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.